loading jadi. Oke, kan dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Lukman. Apakah indikatornya? Kalau kita baca yang bagian tentang posisi kontrol restitusi, maka sikap perilaku kontrolnya itu dia kontrolnya negatif. Jadi indikatornya itu berupa menghardik atau menyakiti. Jadi prosesnya itu hukuman. Posisi kontrolnya dia sebagai penghukum. Mana tadi? Gue ibu ada edit dulu jadi. Iya. Halo Ibu Godeliva. Ya, siap. Siap Ibu Guru, masih ada baca deh kasus nih. Ya. Parah jadi. Cek baterai 2%. Tapi jadi hanya bisa HP saja ini sambung hotspot tapi alhamdulillah karena tadi modulnya saya sudah download. Jadi tinggal ini baca saja. Oh iya. Iya. Oh, sampai malas sebenarnya. Bukan malas tapi apa lemah. Oh, sama tuh. Tapi tetap semangat dulu. Itu nasa ketik. Tidak apa-apa kita langsung menjawab Ibu aku pertanyaan saja Bu. Nanti kita ini. Ada 3 pertanyaan nih, kita langsung menjawab saja kok. Ada 5 ya, Ibu. Ada 5 dalam kasus. Oh iya. Nanti yang bagian ketiga itu yang ada 2 lagi pertanyaan. Berarti ada 4. Jika posisi Bapak Lukman ini ada di restitusi atau di 5 posisi kontrol. Yang pertama tuh kita dalam kasus di atas kita posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Posisinya itu dia sebagai mana tadi? Penghukum. Penghukum. Iya. Ibu dong tunggu laptop ada ini barang jadi. Iya sambil suruh. Kan dia suruh kan buka sepatu. Terus kan anaknya mengeluh sampai pulang kan. Jadi itu kan menyakiti dia psikis tuh. Walaupun katanya tidak sakit tapi hatinya jadi sakit. Dalam kasus di atas posisi sikap posisi Bapak Lukman itu sebagai penghukum. Iya. Indikator yang muncul tuh mana? Apakah indikatornya sebagai penghukum menunjuk apa menghardik menyakiti menyindir ya indikatornya tuh kalau yang tadi saya baca tuh kesalahan siswa dengan penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Makanya dia mengambil posisi sebagai penghukum. Ya. Indikatornya Sabrina sebagai siswa murid. Sabrina menggunakan sepatu berwarna coklat. Ya, lain dia ini lain dari peraturan menghukum. Tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Dari
Aku warna coklat warna Ya. coklat tidak sesuai dengan aturan. Rangkum ini indikatornya kita buat, kita rangkum sesuai dengan kasus ini kita tulis bagaimana. Sabrina menggunakan sepatu yang tidak sesuai peraturan sekolah. Murid pelanggaran terhadap peraturan sekolah itu indikator. Posisi penghukum. Terus Yap. indikatornya contoh kasus seperti cerita dalam kasus nih Sabrina ini berarti sikapnya pelanggaran terhadap indikatornya pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Itu indikator pertama. Indikatornya pelanggaran terhadap peraturan sekolah, baru nanti kita jelaskan Terlambat juga, terlambat juga. Oh iya, Sabrina terlambat. Terlambat terus. Oh iya, pelanggaran terhadap peraturan sekolah yang pertama berkaitan dengan disiplin waktu. Iya. Disiplin waktu dan cara berpakaian. Disiplin waktu dan berpakaian. Toh? Sepatu masuk dalam berpakaian. Iya, sepatunya tidak ini sesuai dengan aturan sekolah, warnanya hitam toh. Iya. Disiplin waktu dengan berpakaian. Disiplin berpakaian. Berpakaian. Iya. Itu indikator pertama. Indikator kedua, satu indikator saja. Kasus di atas. Ya, kita jelaskan satu indikator saja yang sudah mencakup dua hal. Kalau dari latar belakang ini kasus nih. Sabrina kasusnya terlambat, berarti disiplin waktu. Terus dari disiplin waktu ini akhirnya merambat ke penggunaan seragam yang salah. Iya. Jadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah di sini dalam pelanggarannya yaitu tidak disiplin. Nanti baru kita jelaskan disiplin ini ada dua, yaitu disiplin waktu dengan disiplin berpakaian. Iya, betul. Ya. Oke, lanjut. Ibu Teroci, sepakat? Ya. Sepakat. Jadi indikator Ibu dari tadi yang pertama tuh saya pikir indikatornya itu berupa sikap yang di ini apa nih? Iya. Ternyata indikator yang di sini maksudnya kesalahan yang menjadi penyebab dia memberikan hukumannya berarti. Iya. Oke, kita lanjut. Indikator yang memposisikan Pak Lukman sebagai seorang penghukum begitu. Oh iya, oke, mantap. Berarti kita langsung kedua. Iya. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Oke. Kita lihat ini seperti apa, jadi kita posisikan diri sebagai manajer. Kalau sebagai manajer yang harus disampaikan, Pak Lukman pasti akan bertanya, apa yang menjadi peraturan sekolah kita? Itu pertanyaan pertama. Kamu di kalimat, apakah kamu tahu peraturan sekolah kita tentang disiplin waktu dan disiplin berpakaian, begitu. Iya. Kemudian kalau dia sudah jawab, setelah itu kelanjutan lagi, apakah kamu mau menaati? Apakah kamu mau menaati peraturan sekolah atau tidak? Terus, iya. Kalau kamu ingin menaatinya, apakah kamu ingin memperbaiki kesalahan kamu atau tidak? Bagaimana berarti cara kamu supaya bisa tidak terlambat lagi?
Coba Ibu Bulkis, itu dari Berarti saya. Bu Guru, Kan berarti berkaitan dengan manajer. kita nanti Bapak Lukmannya itu memberikan beberapa pertanyaan ya, tidak harus satu. Iya, Berarti iya. yang pertama itu misalnya kita posisikan diri sebagai Bapak Lukman. Yang Bapak Lukman pertama itu sebagai ketika Bapak. ini berarti yang pertama itu adalah kamu tahu tidak bahwa ini sepatu yang kamu kenakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan kamu sudah Iya, sangat terlambat gitu. iya. Apakah kamu terlambat? Apakah kamu tahu bahwa kamu Apakah melanggar kamu tahu peraturan peraturan sekolah tentang disiplin berpakaian dan disiplin waktu? Oke, waktu? apakah kamu tahu tentang peraturan Apakah kamu tahu tentang Apakah kamu tahu tentang sekolah tentang disiplin waktu dengan disiplin dalam perbekalan? di sekolah kita? Dan waktu dan perbekalan. Terus yang kedua, itu berarti apakah kamu tahu tentang peraturan sekolah yang mengatur tentang disiplin waktu dan berpakaian? Terus yang kedua ini, maukah kamu taat terhadap peraturan sekolah? Maukah kamu bersikap taat untuk tidak terlambat? Maukah kamu untuk bersikap disiplin terhadap bersikap disiplin dalam hal ini disiplin berpakaian dan terhadap waktu juga terhadap peraturan. Oh iya. Di sini saya baca nih Ibu. Ini antara pemikiran kita, pemahaman saja. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kesalahannya bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Sebelumnya itu mantan. Berarti pertanyaan kedua, mau kamu untuk bersikap disiplin untuk taat terhadap peraturan sekolah dalam hal berpakaian dan waktu yang sesuai dengan aturan sekolah. Berarti pertanyaan kedua ini kita bertanya kepada siswa untuk mau tidak untuk taat terhadap peraturan. Iya, iya. Maukah kamu menaati tata tertib? Maukah kamu untuk menaati disiplin yang berlaku di sekolah, ini berpakaian dan ketepatan tidak waktu. terlambat? Maukah kamu tidak datang terlambat dan berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah? Bersepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Iya, mau kamu. Oke, berarti mau kamu untuk menaati peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga ini mana tadi? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, Kamu perbaiki menjadi kira-kira tersebut akan membuka apa tentang dirimu. Kalau kamu memperbaikinya jadi hal tersebut. Yang ketiga kira-kira kalau dalam pertanyaan bagaimana? Karena dia punya kalimat yang ini di sini nih, kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu?
Kalau Ibu kamu Oci. mau menaati peraturan, Iya. Masih semangat. minum air putih dulu, Ibu. Sulema. Sudah kau jawab yang pertama sampai kedua, jadi ibu dong siap yang ketiga sudah kepala sekolah tuh. Begitu. Iya. Bagaimana? Sudah selesai nomor 1, nomor 2, nanti saya bacakan. Jadi ibu dong lanjut ke nomor 3 supaya cepat ya. Ibu dong lama. Saya pikir masih di 1 dan 2 sedang Ibu Bulkis ada bahas 1 dan 2 nih. Tidak. Iya, 1 dan 2 tinggal Selesai pertanyaan aman. Jadi ibu dong lanjut nomor 3 sudah. Oke, Oh, nomor oke. 3 lagi. Oke, mana tadi nomor 3 nih? Nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan Oh, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Oh, kita sebagai kepala sekolah. Oh iya, kalau sepatu berwarna hitam tuh nilai kebajikannya apa ya, Ibu Guru? Oh, dia punya nilai kebajikannya itu adalah Kenapa sepatu berwarna hitam? untuk menyatukan kebinekaan. Jadi kan kalau warna-warni kan yang ada yang bling-bling, ada yang warna ini. Nah, untuk sepatu warna hitam untuk apa keberhinekaan global. Bukan supaya yang ini semua warnanya seragam untuk persatuan dan kesatuan. Iya. Supaya jangan nilai kebinekaan. Mantap. Berarti kita posisikan sebagai kepala sekolah. Nilai kebajikan tuh nilai kebinekaan saya. Iya, nilai kebinekaan. Nilai kebinekaan karena untuk tidak menciptakan ini tidak menciptakan beragam corak warna, kemudian untuk menyatukan setiap perbedaan. Mantap. Supaya yang kaya tidak boleh pakai yang sesuai dengan pokoknya menyatukan perbedaan saja, tidak ada penggolongan miskin, kaya, mampu dan tidak. Oke, betul. Ya, kebinekaan, tapi selain itu Ibu, tambah lagi. Oh iya, kebinekaan. Ini apa dulu? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama itu tentang itu persatuan kesatuan dan nilainya kebinekaan. Terus apa? Saya pikir satu saja tuh Kakak. Kalau nilai kebajikan itu kan nanti ada berhubungannya dengan nilai itu tuh, profil pelajar Pancasila tuh. Iya, kalau kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, nah hanya berkebinekaan global saja. Iya, betul. Kan sepatu hitam kan tidak mandiri di situ toh. Biar kita pilih kebinekaan saja. Tapi memang di sekolah kalau kita satukan kita buat peraturan satu warna begitu supaya tidak terlalu menyolok. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Ingin dituju oleh peraturan saja. Kan ada 5 nilai toh. Hanya satu saja tuh nilai kebinekaan. Nah, lanjut bagian kedua B. Kebinekaan. Iya, sudah. Lanjut. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Oke, berarti ini kita dengan cara apa ya? Bagaimana Anda? Oh, kita sebagai kepala sekolah ya. Kalau saya tidak sepakat dengan dia memberi hukuman. Yang pertama kita panggil Bapak Lukman untuk memberi hukuman kepada Bapak Lukman karena anaknya ini dia psikis langsung terserang. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tapi kita tidak boleh lihat dari sisi negatif saja, teman-teman. Kita kan lihat dari sisi kasihan terus. Kadang kita kelebihan kasihan juga dia tetapkan. Kelebihan kasihan itu kadang memanja loh, kadang manja. Kita kan lihat terus dari kasihan. Nah, kapan majunya kalau kita kasihan terus? Memang di sini mungkin cara ini, tapi dia tegas. Karena sekalinya aturan dia harus tetap aturan. Kalau dia manja terus siswa berarti ada peluang siswa lain akan lakukan hal yang sama. Oke, Yan. Tapi kalau dari sisi pertanyaan yang dikasih ini bagaimana kita menyikapi langkah dari Pak Lukman? Kita tidak mempertimbangkan
keberadaan siswa. Ini langkah yang kita menyikapi langkah yang diambil oleh Pak Lukman ini. Jadi Siswanya ada sudah dua Ibu, minta ada maaf. dua. Siswanya Kita sudah sebagai minta kepala maaf, sekolah. memohon, tapi Pak Lukmannya tidak mau memberikan maaf atau dia tidak mau tahu. Dia tetap memberikan sanksi untuk Sabrina harus buka sepatu. Pak Lukman tidak mau mendengarkan alasan dari Sabrina, kenapa dia terlambat, kenapa dia pakai sepatu coklat. Oke, di sini kita posisi sebagai kepala sekolah ini dianggap bahwa kita sudah menjadi penggerak. Ya kan? Kalau kita belum menjadi guru penggerak yang tahu bilang bahwa harus lemah lembut dan penuh kasih Kita sayang guru begini. penggerak nih. Ya, atau bagaimana kepala sekolah di sini, kepala sekolah yang sudah mengerti tentang itu. Ini Ki Sekarang Hajar kita Dewi. memposisikan diri sebagai kepala sekolah begitu. Iya. Kita pertanyakan terhadap Pak Lukman nih, kita panggil Pak Lukman. Iya, pertama kita Pertama buat konfirmasi dengan Pak Lukman berkaitan dengan kasus yang terjadi yang dibuat. oke, berarti Melakukan komunikasi, konfirmasi untuk meminta kejelasan dari Pak Lukman berkaitan dengan masalah yang terjadi. berarti dengan Pak Lukman ya, dengan Apa Ibu ulang? Melakukan komunikasi, Pak Lukman. konfirmasi dengan Pak Lukman berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi. Dengan Setelah kita konfirmasi dengan Pak Lukman, setelah kita tahu cerita dari Pak Lukman, langkah selanjutnya setelah kita konfirmasi, yang kedua memberikan arahan. Memberikan arahan itu dulu memberikan arahan Ibu. Memberikan diskusi dengan Pak Lukman. Tapi kita pikir dulu yang peraturan tentang membuka sepatu ini sudah menjadi apa? Maksudnya hukuman yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau tidak? Atau Pak Lukman bertindak sesuai dengan mau-mau? Itu juga jadi pertimbangan kepala sekolah. Ini bilang tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Berarti ini sudah menjadi peraturan sekolah. Hanya kelemahan Pak Lukman di sini. Pak Lukman, meskipun Sabrina sudah minta maaf, memohon, tapi Pak Lukman tetap memberikan hukuman kepada Sabrina. Oke. Jadi memberikan arahan tentang efek yang ditimbulkan oleh hukuman yang diberikan oleh Bapak Lukman, sehingga kita bisa cari jalan keluar hukuman yang lain mungkin untuk supaya anak tidak terganggu dari psikis seperti itu. Iya. Berarti memberikan arahan tentang kalau kita lihat dari posisi Pak Lukman tadi yang kita bilang dia sebagai penghukum ini berkaitan dengan penyiksaan terhadap penyiksaan fisik. Hukuman fisik itu yang Pak Lukman suruh buka sepatu seharian. Tidak tapi tidak pakai sepatu sampai 1 hari penuh selama di sekolah. Jadi Sabrina malu, dia tidak berani jalan-jalan di sekolah karena malu. Sabrina malu karena kaki kosong, jadi tidak berani jalan-jalan di sekolah. Dengar Ya. Halo. Siap. Yes. Yang ketiga kira-kira bila Anda itu yang pertama nilai kebajikan yang dituju adalah berkebinekaan, dalam kurung busananya wajib seragam agar tidak ada perbedaan antara siswa yang mampu dan kurang mampu. Deal. Yang kedua ada 2 hal yang kami sikapi. Yang pertama bahwa melakukan komunikasi atau konfirmasi dengan Pak Lukman terkait kasus yang terjadi dan memberikan penguatan bahwa Pak Lukman sudah bertindak tegas terkait aturan ketertiban. Namun wajib mempertimbangkan perasaan anak murid karena sudah membuat Sabrina malu dan tidak keluar kelas karena sepatunya dibuka oleh Pak Lukman. Oke, mantap. Ini kayaknya baru bangkit nih. Saya suka. Ini segar nih kayaknya. Saya sketik dari tadi. Ibu ada om banyak saya sketik. Wah. Nah sudah.
Tutup Nah, sudah, kita sudah. kembali bikin apa? Ruang pertama sudah, Oh, rukol sudah. saya save ini apa dulu PDF dulu. Berarti By kita the way, menjawab saya baca yang tadi yang kerja di bagian nomor 1, 2 dulu kok dengar ya. Saya rasa nih Ibu Oci preferensi sudah terlalu mantap nih. Kita tidak perlu diskusi baik mah. Dengar Mandali. kok, Inha baca dulu Ibu Guru, Ibu Ya, Bilkis. Ya, Iya, siap Ibu Guru. ya, dalam kasus di atas sikap dan posisi itu nomor 1 Ya, Ya, jadi posisi yang diambil Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Menurut ya, 5 posisi kontrol guru. Mengapa? Karena tidak ada toleransi yang diberikan bagi Sabrina yang telah melanggar peraturan disiplin waktu dan disiplin berbusana. Dalam hal ini memakai sepatu berwarna coklat dan juga terlambat. Walaupun Sabrina mempunyai alasan bahwa dia terburu-buru dan tidak mungkin kembali ke rumah karena jarak rumahnya yang jauh. ya. Jelas, Jelas. Yang kedua, sikap posisi yang diambil oleh Bapak Lukman selain sebagai pemberi hukuman, Bapak Lukman juga sebagai pemberi rasa bersalah karena telah mengajak Sabrina berbicara. Pertama dia mengajak Sabrina berbicara dan menyadarkan dia apa yang telah dia lakukan terkait konsekuensi yang harus dia terima. Teman-teman kalau baca di fungsi kontrol guru yang rasa bersalah tuh, itu dia ajak iya, anak untuk buat dia kok betul-betul dia rasa bersalah. Bersalah. iya. Poin yang Saya itu rasa begitu, harus ada dua. Penghukum dan Oke. pembuat rasa bersalah. Ya, Iya, oke, sudah fix. Nomor 2. fix. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang dia katakan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya? Itu yang pertama. Apakah kamu tahu bahwa sekolah ada konsekuensi bagi yang melanggar? Sekolah mempunyai konsekuensi bagi yang melanggar peraturan di sekolah. Peraturan. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika berada di kelas tanpa memakai sepatu? Yang ketiga, baru dia bilang, maukah kamu tidak terlambat lagi ke sekolah dan mengikuti aturan berbusana yang telah ditetapkan di sekolah? Jadi dia tanya awal itu lain, ketiga pertanyaan baru dia simpulkan anak ini mau berubah atau tidak. Ya, Sudah? sudah. Oke, itu sudah. Saya save PDF. Oh, kita kembali ini rukol sudah. Iya. Itu jadi kita hanya menjawab itu saja tuh atau ada lain lagi? Tidak ada lagi, Ibu jangan tambah kasus lagi kok kita berhenti kok kita kerja lain bareng lagi. Ibu sebut nama dulu, kita kelompok berapa nama? Silakan. Kelompok dua. Tadi omong tuh. Ibu Bulkis Ramadan, Ibu Godeliva Nahak dengan Ibu Teroci pada Kama. Yes. Bulkis Ramadan. Godeliva Nahak. Oke. Udah tuh, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Say. Semangat. Keluar ya. Kita kasih mati, Su. Ya. Oke. Ih, Bapak Fasil tuh biar. Bapak Fasil datang kita sudah ada. Apa Nisa tidak buka WA web, jadi nanti malam baru saya kirim ya. Nanti habis istirahat malam baru saya buka WA web kok kirim. Oke. Ini belum edit bagus ya, masih ketik dia di Canva tapi masih di Canva dokumen. Iya, Ibu Guru. Masih bisa. Oke. Sudah lanjut ini. Bilang Oke, Bapak ini kita pun selesai begitu. Oke. Info di grup Masuk di satu lagi.
Bapak Fasil belum lihat nih kayaknya nih. Dia di ruangan lain mungkin. Breakout room. Sudah selesai. Sudah Bapak. Masih sisa waktunya 15 menit. Masih ada waktu 19 menit. Oh, 17 menit lagi. Masih ada waktu. Kita belum bisa bergabung di ruang virtual kelompok 1.
Teman-teman dari BOR Lombok ini silahkan main drum. Terima kasih. Oke, siap Bapak.